Shalom sahabat pendengar, saat ini Anda akan mendengarkan firman Tuhan. Shalom. Saudara, tidak ada yang lebih indah daripada hadirat Tuhan. Amin. Lagu pertama itu, hadirat Tuhan sudah sangat kuat. Saya tidak tahan, saya tersungkur. Air mata terus banjir, tumpah terus, ya. Itu yang membuat kita puas. Ya, seperti kita minum air dan kita puas. Yesus berkata, kalau air itu kuberikan kepadamu, engkau tidak akan haus lagi. Ya. Meskipun sedikit, kemarin waktu pesta anak 520 anak, kemudian waktu KKR umum 141. Tapi saya jauh lebih puas waktu 141 karena di situ hadirat Tuhan sangat kuat. Ya. Kalau ada hadirat Tuhan, semuanya lepas. Beban hidup, masalah hidup seperti ringan, ya, seperti bebas semua. Belenggu dipatahkan kalau Tuhan hadir, ada mujizat. Kalau Tuhan hadir, ada kesembuhan. Ya. Kalau Tuhan hadir, engkau dipuaskan. Ya. Hati kita bersukacita. Ya. Bahagia. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, semangat yang patah mengeringkan tulang. Kita pulang dengan semangat baru. Amin. Tema hari ini, pagi hari ini adalah kedalaman. Saya tampilkan slide-nya yang temanya saja, yang tentang kedalaman itu. Kita buka Yohanes 4 ayat 14. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Amin. Ini cerita tentang Yesus dan perempuan Samaria. Ya. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air. Akan menjadi mata air. Tahu mata air kan? Yang terus menerus menghasilkan air. Mata air yang terus menerus menghasilkan, membual keluar air. Ya. Yang terus menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Saya sharing-sharing sama senior pastor. Ya, beliau minta pada saat ibadah, pada saat kita memasuki itu sudah silent, kita menghormati hadirat Tuhan. Ya. Senior pastor mengatakan dia masih punya 400 bahan khotbah. Wow. Yang belum dikhotbahkan. Saya bilang kok bisa orang yang sangat sibuk 30 cabang, begitu banyak usaha keluar mengalir terus. Bahkan dalam kalau satu minggu, satu hari ada 3 kali khotbah, 5 kali khotbah, beliau bisa khotbahkan hal yang berbeda. Karena mengalir, air itu mengalir terus. Ya, air ada aliran air hidup, dia membual terus, mengalir terus. Tidak ada habis-habisnya karena ada mata air. Mata air, ya. Ada mata air. Tidak bisa dipikir secara logika, tapi itu kenyataan. Itu kedalaman bersama Tuhan. Tampilkan slide-nya yang flyer itu saja. Temanya kedalaman. Suatu saat, kurang lebih seminggu yang lalu, saya berdoa di depan tabut dan tiba-tiba Tuhan memperlihatkan sumur. Ya,
Sumur, karena hari itu kita bergumul, sumur airnya tidak jalan, ya. Slide-nya ditampilkan, kok lama sekali. Airnya sumurnya tidak jalan, ya. Air sumurnya. Sekarang sudah jalan kah? Katanya sudah jalan setelah KKR. Sudah. Efraim sudah jalan? Sudah, oke. Nah, pada saat KKR itu airnya tidak jalan sumurnya. Terus saya minta anak-anak untuk telepon salah satu rekan kita, relasi kita untuk meneruskan, kan di belakang ada sumur. Meneruskan, jadi sudah ada sumur tapi dia gali lebih dalam, meneruskan. Jadi tidak buat yang baru. Ya, jadi sumurnya dia sisa bor lebih dalam, ya, meneruskan, bukan buat yang baru. Terus dia bilang, dia jawab lewat Efraim, dia jawab, itu kalau diteruskan bisa kemungkinan besar gagal, ya, kemungkinan besar, kecuali buat yang baru, Terus dari situ saya dapat hikmat, kedalaman bersama Tuhan. Ya, ini gali sumur. Setiap daripada kita itu harus mengalami kedalaman bersama Tuhan. Gali dari awal galinya. Bukan meneruskan orang lain punya. Sumur kan sudah dalam. Ya, sudah dalam, diteruskan. Dia bilang akan gagal. Ya, 99,9% gagal. Kecuali buat yang baru. Buat yang baru gali lagi dari awal. Setiap daripada kita itu tidak bisa meneruskan kedalaman orang lain. Putra tidak bisa meneruskan kedalaman Mama Ida bersama Tuhan. Harus mulai dari awal. Ada pengalaman pribadi yang bersama dengan Tuhan. Terus saya tidak puas. Saya coba cari peneguhan lagi. Saya coba ingat yang pernah gali sumur di SP2. Ini di SP2, toko SP2, toko Aneka Plus di SP2 sudah ada sumurnya. Tapi pernah suatu kali itu kering. Kemudian saya tanya Yeremia, apakah yang dulu menggali sumur itu meneruskan atau buat yang baru? Katanya buat yang baru. Nah, sama, ini sama kan? Sama. Buat yang baru. Saya bilang, kenapa dia tidak teruskan? Karena ketika diteruskan, sudah dipukul terus, bisa patah pipa yang lama. Ngerti? Kita harus setiap daripada kita ini harus semakin dalam, mengalami kedalaman bersama Tuhan, ditanam dalam hadirat Tuhan, yang semakin intim sama Tuhan, ya. Semakin intim sama Tuhan. Sampai pada titik tertentu muncul mata air yang terus membual, terus muncul. Terus ada pewahyuan baru, engkau khotbah, engkau seling kepada orang disembuhkan. Engkau nasihati orang dikuatkan. Ada terus mengalir air baru, ada luapan, terus kedalaman. Senior pastor mengatakan, ajar jemaat untuk intim bersama Tuhan. Senior pastor mengatakan, engkau juga harus memberi makan kepada Mama Ida. Aduh Tuhan, Mama Ida ini pendoanya bapaknya senior pastor. Ya, bapaknya Pak Hendrik, kemudian turun ke Pak Hendrik. Kalau kau tidak memberi makan, suatu saat dia akan kabur. Setiap daripada orang itu butuh makanan rohani. Benar? Saya percaya Anda juga di tempat ini, ketika Anda tidak mendapat makanan rohani, Anda pergi cari gereja lain. Benar? Jadi saya harus lebih dalam. Supaya memberi makan. Ini tantangan buat saya, buat Ibu Gembala juga.
Sehingga kita semakin naik, terbang bagi Raja Wali. Ya. Di satu pihak saya juga harus semuanya termasuk Mama Ida, ayo naik terus. Ya. Ada kedalaman bersama Tuhan, ada keintiman bersama Tuhan. Itu membuat kita bergairah. Ya. Daud mengatakan meskipun, coba buka ya, Mazmur 73 ayat 26. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, Engkau gunung batuku, dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, sekalipun dagingku dikerat habis, Engkau Tuhanku. Lebih baik 1 hari di pelataran daripada 1000 hari di tempat lain. Ini baru berbicara tentang pelataran, bukan tempat kudus, bukan tempat rumah kudus. Bagaimana Daud merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Itu yang harus menjadi bagian jemaat Sinar HGC Kingdom of God di tempat ini. Merindukan Tuhan. Itu yang kejar. Makanya lagu-lagu di tempat ini adalah lagu-lagu pengagungan, lagu-lagu kerinduan kepada Allah. Ya, tidak ada lagu-lagu berkat. Ya. Lagu-lagu penyembahan, muji Tuhan, tentang kerinduan, tentang lawatan. Ya. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Lagu-lagu seperti itu. Ya, semuanya. Mari kita dalam hadirat Tuhan. Ya, tadi siapa yang sangat puas benar-benar lagu pertama? Lagu pertama, ya. Luar biasa. Kalau engkau berjumpa dengan Tuhan, semuanya beres. Semuanya beres. Pendeta, gembala, tidak perlu jemaat takut pindah gereja kalau ada hadirat Tuhan. Ya. Tidak perlu takut. Jiwa-jiwa semakin banyak. Amin. Mari kita lihat satu lagu, teksnya ya, teksnya dari awal. Putar lagu kedalaman. Saya mau kupas sedikit demi sedikit tentang lagu ini, kata demi kata. Bapak Ibu kalau menyembah Tuhan, kita pasti kita akan semua dengan kekuatan, perasaan kita semua mengerti lagu itu. Jangan asal masih pikirannya di tempat lain. Ya. Kedalaman hatimu terus ku selami, membawaku pada hadir Tuhan. Paus, kedalaman hatimu terus kuselami. Pernah waktu doa malam, doa pelayan, saya bilang terus menyelam lebih dalam, sama seperti laut, lebih dalam. Ada kedalaman-kedalaman tertentu. Ya, kalau sumur saya searching di Google kemarin, kalau di kota-kota besar kedalaman sumur itu 50 meter sampai 100 meter. Terus lebih dalam, menyelam lebih dalam. Paksa diri. Hari itu saya menerima penglihatan adalah ada anak yang menyelam tapi ada kuasa jahat yang menarik kakinya sehingga dia tidak bisa menyerang. Saya bilang tendang, habis tendang, menyelam terus lebih dalam bersama Tuhan. Ya. Tadi lanjut. Sampai membawaku pada hadirmu Tuhan. Kalau engkau sudah dalam begini, Tuhan hadir. Loh, terus ada pertanyaan, Tuhan kan maha hadir di mana-mana. Beda saudara. Kalau Tuhan hadir, ya, engkau tidak tahan, engkau tersungkur, engkau menangis. Sukacita, ya, dan banyak hal lain.
Lanjut. Cintamu, cahaya yang menyapu kegelapan di Ya, hatiku. paus. Cinta Tuhan yang menghapus kegelapan di hati kita. Hati kita kadang walaupun kita sudah pemberesan dengan orang, kita disakiti lagi, terus dibersihkan. Cinta Tuhan. Saya kalau pengurapan mimbar, saya Efes Damin, saya kasih tanda cinta. Supaya cinta Tuhan itu mengalir, menyerbu hati, setiap hati, mengusir kegelapan di hati kita semua. Hati kita ditahirkan. Lanjut. Membawaku dalam luas hikmat Ya, kebenaran. pause lagi. Kalau kita cinta Tuhan itu sudah mengusir kegelapan di hati kita sudah terang, baru kita dapat hikmat. Dalam luas hikmat kebenaran. Hikmat itu di sini, bukan di sini. Ya, kita dapat hikmat. Ada banyak pertimbangan, ada banyak keputusan, ada banyak pintu tertutup. Ketika ada hikmat Tuhan, kau bisa putuskan di mana. Ya, ketika semua jalan tertutup, serasa tidak ada jalan, tapi kalau engkau punya hikmat Tuhan, engkau bisa melihat pintu. Engkau bisa melihat pintu yang terbuka. Ya. Next. Kedalaman Ini hati diulang sambil Anda meresapi. terus Saja Roh Kudus memberikan pewahyuan baru buat Anda. membawaku pada hadirmu Tuhan. Cintamu, cahaya yang menyapu kegelapan di hatiku dan bawaku dalam luas hikmat kebenaran. From the depth of my heart, gelora yang mendesak menembusi kekerasan. Paus, love from the depth of my heart. Gelora yang mendesak menembusi kekerasan. Gelora yang mendesak menembusi kekerasan. Ya. Ada gelora cinta yang mendesak hatimu semua dan hatiku, menembusi kekerasan di hatimu, membuat hatimu tidak keras lagi, membuat hatimu menjadi lembut, sehingga siap ditaburi kebenaran firman Tuhan. Lanjut. Love from the voice of God deepest heart, gemuruh cinta yang membangkitkan gelora yang tak terhentikan. Paus, gemuruh cinta yang membangkitkan gelora yang tak terhentikan. Ada gemuruh, hati kita terus bergemuruh, hati kita terus bergairah untuk membangkitkan. Ya, untuk membangkitkan apa? Saya tes saja. Hah? Coba, untuk membangkitkan apa tanpa diputar? Gelora cinta yang tak terhentikan. Kau terus bergairah untuk jiwa-jiwa. Kau terus bergairah untuk menikmati hidup. Tidak ada letih lesu ketika engkau datang ibadah begini. Aduh, banyaknya masalahku. Ketika engkau menyembah Tuhan, pulang kau sukacita, bebas. Aku menang. Aku lebih daripada pemenang. Karena ada gairah Tuhan. Engkau kerja pagi sampai malam, 16 jam sehari, seperti senior pastor mengatakan, engkau tidak lemah, tapi terus bergairah. Geloranya itu terus di hatimu, ya. Dia tak terhentikan, dikatakan gelora yang tak terhentikan. Terus seperti air yang membual, terus seperti mata air, terus mengalir di hatimu, terus
Terus untuk jiwa-jiwa, mari. Kau punya hati seperti hati Bapa, mari. Anakku, setiap kau melihat jiwa-jiwa, kau mau menyelamatkan dia. Sudut pandangmu sudah berbeda, kau punya sudut pandang Kristus. Next. Sampai surga dan bumi bersahut-sahut. Bagaimana surga dan bumi bersahut-sahutan? Ketika sudah ada keluar cinta itu, kau tinggal tanya Tuhan, bagaimana jawab? Tuhan, kau bertanya sama Tuhan, Tuhan jawab. Kau bertanya sama Tuhan, Tuhan jawab. Kau bertanya sama Tuhan, Tuhan jawab. Ada sahut-sahutan antara kita dengan Tuhan. Seperti ketika Daud berkata, akankah aku maju? Ya majulah. Akan kau serahkanlah orang Filistin? Ya aku akan menyerahkan. Terus dia bertanya, setiap dia bertanya, Tuhan menjawab. Tidak seperti Saul, bertanya tapi Tuhan tidak jawab. Mau keintiman seperti gitu? Ya, setiap kita bertanya Tuhan jawab. Seperti kita ngobrol terus. Ya, Tuhan tanya terus kita. Next. Sampai surga dan bumi menyatu dengan jiwa. Sampai surga dan bumi menyatu. Bagaimana surga dan bumi menyatu? Hah? Ya? Hah? Ya, dalam hadirat Tuhan. Kita dalam Tuhan kita dalam Tuhan, Tuhan dalam kita. Kayak tadi itu surga menyatu loh dengan bumi. Tadi surga menyatu. Ya. Surga menyatu. Bertemu, jadi satu, jadi satu. Kita merasakan suasana surgawi. Yesus berkata, jika aku mengusir setan, aku memberitakan Injil, sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Ya, begitu. Ada kerajaan Allah yang datang. Atmosfer berubah. Ya, next. Hancurkan, menghancurkan pelataran-pelataranmu Tuhan. Hatiku dan daging. Surga dan bumi gemetar. Bagaimana gemetar? Apa lihat gemetar? Ya. Tadi saya merasakan hadirat Tuhan yang sangat kuat. Saya duduk, Ibu Gembala juga duduk. Itu gemetar. Terima kasih hadirat. Gemetar loh. Ada sukacita yang tidak bisa dikatakan. Yang tidak terkatakan. Tidak ada kata lagi yang bisa lukiskan indahnya kehadiran Tuhan. Saya berdoa Anda menangkap ini dengan roh Anda. Ya, bukan dengan jiwa Anda. Kemarin Ibu Ida bilang, beliau sudah mempersiapkan rohnya untuk menangkap. Woi, Ibu Ida saja, Mama Ida saja mempersiapkan rohnya untuk menangkap firman Tuhan. Dari kemarin, bahkan dari 1,5 hari sebelumnya. Saya pernah sampaikan kalau kita menangkap firman Tuhan itu dengan roh. Karena ini adalah roh. Anda harus yang buka hati, roh Anda yang makan. Bukan jiwa Anda. Ya, kalau jiwa Anda yang makan, pikiran, perasaan, kehendak. Ya. Ada yang pernah jengkel sama saya, langsung bilang, oh itu di depan. Tidak masuk lah. Ya, gitu. Saya juga yang saya sampaikan itu adalah roh dan hidup. Ya, roh. Kenapa? Kalau yang saya sampaikan itu jiwa itu bisa menyakiti. Bisa menyakiti jemaat, ya. Next. Kepada Allah yang hidup. Sampai surga dan bumi seirama denganmu. Seirama, sederap, selangkah, segelombang dengan Tuhan. Satu gelombang dengan Tuhan. Satu irama dengan Tuhan. Ya, satu irama. Seperti pemain musik, dia nyanyi ke kunci apapun, kita seirama. WL semuanya seirama dengan Tuhan. Kita tahu apa maunya Tuhan. Bahkan kita tahu perasaannya Tuhan seperti apa. Ketika bahkan Tuhan belum ngomong apa, kita bisa tahu perasaannya Tuhan.
Itu dibutuhkan kedalaman, lebih dalam Tuhan. Tidak mudah untuk meraba perasaannya Tuhan. Itu dibutuhkan kedalaman. Satu kali saya berdoa, saya nyanyi penyembahan ledakan lawatan. Ketika saya menyentuh relung hatinya, ada kan kata, ketika menatap matamu, ku melihat dalamnya rindumu. Ketika ku menyentuh relung hatimu, ku merasakan jeritanmu untuk jiwa-jiwa. Saya rasakan jeritanya Tuhan untuk jiwa-jiwa. Saya menangis meratap. Itu menyentuh perasaan Tuhan. Mana tulisannya jiwa-jiwa? Coba ambil, benar. Saudara, setiap saya melihat ini, saya menangis. Ini jiwa yang mau diselamatkan di Timika. Menurut data Departemen Agama, ya, Kristen KTP, belum tentu mengenal Tuhan. 165.000 atau 185.000. Masih banyak. Ya. Kalau kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, kita bergerak untuk jiwa-jiwa, terus bergerak untuk jiwa-jiwa, tidak pernah diam, terus bergerak, terus bergerak, terus bergerak, terus bergairah, terus hidup, terus semangat untuk jiwa-jiwa. Ya, ini yang diselamatkan. Saya kalau lihat ini, Tuhan, ya, waktu kita terbatas. Mari selamatkan jiwa-jiwa ini. Seluruh Papua 170 bahasa belum dijangkau Injil. Seluruh Indonesia 421 bahasa belum dijangkau Injil. Ya. Jangan kalau kita semakin intim dalam bersama Tuhan, kita tidak memikirkan lagi keinginan kita, yang kita pikirkan keinginan Tuhan. Ya. Ketika Sakeus mau mengejar Tuhan karena dia cebol, pendek, dia naik ke atas pohon untuk melihat Tuhan. Begitu kita harus mengejar Tuhan, terus kejar Tuhan, jadi pemburu Tuhan, terus kejar Tuhan, terus kejar Tuhan seperti Sakeus. Dan Yesus berkata, Sakeus, turun. Hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Menumpang di rumah Tuhan. Di rumah Sakeus, makan, minum. Apa yang Sakeus katakan? Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada yang kuperas, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kalau engkau bertemu dengan hadirat Tuhan, harta itu, uang itu tidak masalah. Berapa kali saya menabur, saya mengosongkan dompet, saya masuki dalam persembahan karena ada hadirat Tuhan. Uang itu tidak berguna. Semuanya sampah. Cuma Tuhan yang berguna. Cuma Tuhan lihat segalanya. Berapa kali Ibu Gembala juga bilang, berapa kali di gereja sebelumnya, saya ambil dompet kosong, saya mau ambil semua uangnya, saya tabur, terus ibadah demi ibadah, saya tabur. Semua tidak berguna. Karena itu radio jadi 1 M lebih. Engkau tidak terikat, engkau tidak pikir lagi, utangku belum dikembalikan ini. Semua itu tidak ada apa-apanya. Kalau engkau mendapat sumber berkat itu asal dengan motivasi benar. Dengar baik, kita harus masuk dalam keintiman sama Tuhan. Ini belum apa-apa saudara. Kita merindukan Holy Stadium. Merindukan Holy Stadium. Semua bergerak untuk jiwa-jiwa. Ya. Ada berapa kali loh. Setelah waktu Ibu Gembala khotbah dia katakan berapa kali Pak Gem itu masukin. Saya baru ingat, oh iya. Dulu ada berapa kali itu saya ambil semua uang, saya masukin semua sampai kosong dompet. Itu ada uang 100.000 tebal begini, uang 50.000 tebal bisa kadang 3 juta.
Ya, isi dompet sesuai dengan ketebalan dompet. Dan mungkin kan dompet tebal kemudian isi ya sesuai dengan ketebalan dompet. Tidak ada. Itu makanya sebab pendeta tidak perlu khotbah-khotbah tentang ayo nabur, nabur. Tidak. Ketika engkau bertemu dengan Tuhan, tidak ada yang penting. Engkau nabur. Ya. Ketika engkau bertemu dengan Tuhan, semuanya itu anggap sampah. Paulus mengatakan, segala sesuatu tetap kuanggap sampah karena pengenalan akan Dia. Paulus mengatakan, yang ku kehendaki adalah mengenal Dia dan persekutuan dalam penderitaannya dan kuasa dalam kebangkitannya. Apa kehendak kita? Apa keinginan kita? Saya ulangi, Paulus mengatakan, yang ku kehendaki adalah mengenal Dia, persekutuan dalam penderitaannya dan kuasa dalam kebangkitannya. Jadi kehendak Paulus itu mau bersekutu dalam penderitaan Kristus juga. Mau ikut menderita bersama Kristus juga. Tidak mau di zona nyaman terus. Ini jadi tantangan buat hamba Tuhan. Buat saya juga pribadi. Dengar baik hamba Tuhan yang pengusaha juga itu sama dengan misalnya ini dia kalahnya di ego. Banyak yang kalah di ego karena pengusaha loh. Ya, gitu. Jadi kalau banyak hamba Tuhan yang mengejar uang, pengusaha yang hamba Tuhan itu harus menanggalkan ego. Ya. Sampai ikut menderita bersama Kristus. Harus punya hati hineni, rendah hati. Aku ini hamba Tuhan. Saya terus berdoa, bukan cuma tahun pertama, bukan cuma tahun kedua. Kita punya ketulusan hati untuk melayani Tuhan, bukan kemurnian hati, tapi selamanya. Selamanya murnikan hati kami Tuhan. Sampai bahkan sudah ribuan jemaat, sudah puluhan ribu. Selamanya murnikan hati kami Tuhan. Jaga, kami mau terus hidup kudus. Kami mau terus menghineni. Amin. Alami kedalaman bersama dengan Tuhan. Jangan puas dengan keadaan yang sekarang. Jangan puas. Anda yang sudah ya level rohani sudah lumayanlah, terus lebih dalam. Ya. Senior pastor mengatakan, Pak Hendrik mengatakan dulu waktu bersama dengan Mama Ida ini lebih senior, sudah jadi pendua, senior pastor masih baru. Tapi waktu kemarin Mama Ida datang, teleponan dengan saya, Mama Ida juga rindu terima impartasi dari Pak Hendrik. Kenapa begitu? Karena Pak Hendrik adalah pemburu Tuhan, pengejar Tuhan, pemburu Tuhan. Kalau engkau mengejar Tuhan, pemburu Tuhan, diberi anointing, urapan terus mengalir. Engkau tidak perlu mengejar urapan yang mengejar engkau. Amin. Engkau memburu Tuhan, berkat yang kejar engkau. Saya berkali-kali bilang, ya, kejar Tuhan, maka berkat kejar engkau. Ya. Saya selama 6 tahun lebih di toko. Kita ada mesbah. Dalam 6 tahun lebih, satu tahun berapa hari? 365 hari kali 6 tahun. Toko kan sudah 9 tahun lebih, tapi mesbahnya itu baru 6 tahun lebih. 365 hari kali 6 banyak lah toh. Bisa dihitung saya berdoa untuk minta berkat. Jarang. Mungkin paling banyak 5 kali selama 1000 kali lebih itu. Tak pernah. Tapi Tuhan berkati terus. Ketika kita pelayanan, kemarin waktu Ibu Gembala penjangkauan jiwa, omset di toko meledak, bus. Ketika waktu saya pelayanan CMN jadi fasilitator di Tembagapura, hari pertama saya naik ke atas di Tembagapura, omset meledak. Pas hari kedua, saya berpikir tentang di toko, bagaimana ini di toko, tidak ada yang kelola. Maksudnya, biasa kan saya di toko. Dari yang kelola, langsung datang firman Tuhan kepada saya.
Siapa yang siap membajak tidak boleh menoleh ke belakang. Saya menoleh ke belakang, pikir di belakang. Hari kedua itu omset jeblok terus. Kalau kita mau melayani jangan menoleh ke belakang. Amin. Siapa yang ditanam dalam hadirat Tuhan, ditanam dalam hadirat Tuhan akan bertunas di pelatarannya. Ya, ada ayatnya. Coba buka Mazmur. Mazmur 92 ayat 13. Mereka, Mazmur 92 ayat 13. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Maksudnya apa? Kalau engkau ditanam di dalam Tuhan, ya engkau ditanam akan bertunas di pelataran, di luar engkau bertunas. Ya, coba perhatikan di sini. Engkau ditanam, ya, ditanam di bait Tuhan. Maksudnya hadirat Tuhan, engkau bertunas di luar. Di marketplace engkau berhasil. Keuanganmu terus ada terobosan. Keluargamu terus ada terobosan. Apalagi sekolahmu ada terobosan, kerjamu ada terobosan, bertunas semua. Ya. Amin. Jadi tidak perlu khawatir akan hidupmu. Ya. Terima kasih. Sahabat pendengar, terima kasih Anda baru saja mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati.